Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma fa'lam alamtana wa zidna ilma rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini Ana ingin murojaah kembali materi yang sudah dipelajari bersama Ustadz Muhammad Abdul Wasikal dalam kitab Al-Muyassar fil Ilmin Nahwi karya Ustadz Aceh Zakaria hafizallahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Pembahasan kali ini tentang latihan-latihan untuk merubah kata tunggal menjadi kata jamak, dari mufrad menjadi jamak atau jam'u. Baik, di sini sudah Ana tulis semua dari mufradnya. Mufradnya itu berwarna merah, ya. Kemudian jamaknya bertuliskan warna biru dan hijau. Mari kita bahas satu persatu, ya, insyaallah. Kemudian untuk yang pertama, dari kata muhsinatun. Muhsinatun itu artinya orang baik, ya, orang baik atau wanita baik, ya, wanita baik, wanita baik. Kenapa kok wanita baik? Karena ada tandanya, yaitu tak marbuto. Jadi apabila ada tanda tak marbuto, insya Allah yang anak pahami di sini tinggal hapus saja tak marbutonya, kemudian tambahkan huruf alif setelah huruf nun, habis itu tambahkan huruf tak maftuha, ya. Jadi hapus tak marbutoknya, kemudian tambahkan huruf alif sukun pada huruf nunnya, terus kemudian tambahkan tak maftuha, jadi muhsinatun. Nah, mak'adun, yaitu mak'adun itu artinya sofa atau tempat duduk, ya, bisa sofa atau tempat duduk. Ini bentuk mak'adun ini kata benda, ya, ghairu akil. Nah, apabila ketemu kata benda ghairu akil, seperti pembahasan pada sebelumnya yang sudah Ana ulang lagi murojaahnya, kata-kata yang bersifat ghairu akil, yang tidak berakal ini biasanya itu masuk ke jamak taksir. Jadi teman-teman, bagi yang ingin tahu jamak taksir, harus banyak-banyak mendengar, menelaah, atau menghafal. Kalau ingin cepat mengetahui jamak taksir, sering-sering mendengar, insya Allah jauh lebih baik, ya. Itu dalam metode pembelajaran. Nah, mak'adun itu jamak taksirnya adalah maqa'idu tambah tanwin, ya. Maqa'idu tambah tanwin, ya. Itu jamak taksirnya. Babun artinya pintu. Jamak ini kan juga termasuk jamak tidak berakal, ya. Jamak yang tidak berakal artinya jamak ghairu akil, berarti termasuk ke jamak taksir. Berarti dari kata babun menjadi abwabun, ya, menjadi abwabun. Nasirun artinya penolong, ya, penolong, ya, penolong. Nasirun berwazan fa'ilun, ya, fa'ilun pelaku. Nasirun artinya penolong, ya. Ini termasuk jamak, membentuk jamak muzakkar salim, ya, jamak muzakkar salim. Dari nasirun domah tain menjadi domah biasa, nasiru ditambah waw dan nun jadi nasiruna, atau ditambah dengan ya dan nun jadi domah tain menjadi kasroh, jadi nasirina, nasiruna, nasirina. Soimun artinya orang yang berpuasa, ya, orang yang berpuasa, orang yang berpuasa, berpuasa. Soimun dari kata wazannya fa'ilun juga, sama seperti nasirun, berarti jamaknya adalah jamak muzakkar salim, menjadi soimuna, ya, soimuna. Dari domah ten jadi domah biasa, kemudian tambahkan huruf waw dan nun,
Kemudian bisa jadi so'imina dengan merubah tanda domahtain menjadi kasroh dengan ditambahkan huruf ya dan nun menjadi so'imina. So'imatun ada tak marbutoknya, ini berarti mufrad muannas. Caranya tinggal hapus saja tak marbutoknya, kemudian pada huruf mim tambahkan alif sukun dan juga tambahkan tak maftuha menjadi so'imatun. Ini termasuk jamak muannas salim, ya, jamak muannas salim. Nah, di sini ini untuk untuk laki-laki, ini juga untuk perempuannya atau wanita yang berpuasa, atau ini juga bisa pria yang berpuasa, ini juga wanita yang berpuasa ya. Nah, di sini ada kata mujtahidun ya, mujtahidun ya, artinya orang pria yang rajin ya, pria yang rajin ya, rajin. Nah, bentuknya di sini adalah jamak muzakkar salim. Tinggal tambahkan huruf waw dan nun tanpa disambung ya. Ya, mujtahiduna. Kemudian menjadi mujtahidina. Caranya sama seperti sebelumnya. Kemudian mujtahidatun. Nah, ini wanita yang rajin. Wanita yang rajin. Ya. Ini dari mufrad muannas menjadi jamak muannas salim. Tinggal hapus tak marbutoknya, kemudian tambahkan alif sukun pada huruf dal dan juga tambahkan tak maftuha menjadi mujtahidatun. Ya. Kemudian kursiyun artinya kursi ya. Kursi. Ya. Bentuk dari jamak kursi itu adalah karosiyu. Ya, tahu dari mana? Itu dari kamus ya, kamus bahasa Arab. Ini termasuk jamak taksir. Dah, terima saja ya. Kemudian kita lanjut kolamun, artinya bulpen. Bulpen. Ini termasuk mufrad ghairu akil, tidak berakal ya. Maka bentuk jamaknya juga jamak taksir. Ya, biasanya jamak taksir sekali lagi secara umum itu bentuknya itu tidak berakal ya. Menjadi aqlamun. Ini sepertinya ada salah penulisan, harusnya bukan aqlamun ya, tapi aqlamun. Ya, ini salah penulisan, harusnya jadi aqlamun ya, aqlamun. Artinya adalah pulpen. Kemudian fasiqun ya, fasiqun artinya orang-orang fasik ya, orang-orang fasik ya, orang yang melakukan dosa besar secara dosa besar atau dosa kecil secara terus menerus, itu fasik ya. Kemudian jamaknya apa di sini? Fasikun dari wazannya fa'ilun, sama ya, menjadi fasiquna atau fasiqina. Ya. Ini jamak muzakkar salim. Kemudian nahrun artinya sungai. Ya, sungai. Nahrun ini berarti mufrad ghairu akil, tidak berakal, berarti nanti masuknya jamak taksir. Nah, jamaknya adalah anharun. Anharun ya. Sebentar, ini apakah anharu? Sepertinya ini harusnya anharun ya. Sebentar, anak cek terlebih dahulu. Oke, sudah anak cek di sini di kamusnya, di kamus bahasa Arab. Di sini bisa anharun atau anhurun atau nuhurun. Di sini anak pakai anharun ya, anharun ya, artinya sungai-sungai ya. Ini jamak taksir. Nabiyun itu artinya nabi
Ya, ini termasuk jamak taksir juga, ya. Jamak taksir nabiyun, nabi. Tapi bukan ini ya, bukan termasuk dalam ghairu akil ya. Tapi ini nabiyun ini juga menunjukkan sebagai kedudukannya sebagai muzakkar ya, laki-laki ya. Nah, jamak taksirnya di sini adalah anbiya'u. Anbiya'u artinya para nabi ya, tanpa di dommah ya, maksudnya tanpa di tanwin, mohon maaf. Kemudian kita lanjutkan dengan sodiqotun ya. Ini artinya teman, wanita yang jujur, sodiqotun. Sodikun itu artinya teman ya, beda ya. Wanita yang jujur, wanita yang jujur ya. Kalau sodiqun itu atau sodiqotun itu artinya teman ya, tulisannya seperti ini, sodiqun ya. Sodiqun artinya teman ya, beda ya, beda. Kalau teman perempuan jadi sodiqotun ya, sodiqotun. Kalau teman perempuan sodiqotun, seperti itu teman-teman. Kemudian jamaknya adalah jamak muannas salim ya, tinggal tak maftuhnya dihapus, jadi alif tambahkan huruf pada sebelum huruf qaf dan tak maftuha. Oke, musyrikatun ya, wanita yang musyrik, wanita musyrik ya, wanita musyrik, musyrik, musyrikatun ya. Atau jamaknya nanti jamak muannas salim, tak maftuhnya dihapus, tambahkan alif sukun pada huruf kaf, lalu tambahkan tak maftuha, tak terbuka, jadi musyrikatun. Oke. Faizun ya, ini termasuk wazannya adalah fa'ilu ya, artinya orang-orang yang berhasil ya, ya orang-orang berhasil. Faizun, faizun, sebentar, Anda cek apakah benar artinya orang berhasil. Faizun ya, oh ya, bukan yang berhasil ya, najihun itu kalau yang berhasil. Faizun itu artinya orang ya, orang yang menang ya, orang yang menang ya, menang. Najihun itu yang kalau nggak salah itu yang berhasil. Oke, nanti bisa kita cek nanti. Faizun ini wazannya fa'ilu, berarti nanti bentuk jamaknya muzakkar salim ya, tinggal ditambahkan waw dan nun. Wawnya tidak disambung ya dengan huruf zain, tidak disambung. Jadi faizuna, faizuna atau faizina, ya dan nun ya. Jadi huruf zainnya ini di domah atau di kasroh. Jannatun, nah ini kebun atau surga ya, kebun atau surga. Ini merupakan mufrad muannas ya, mufrad muannas jadi jamak muannas salim, sama tinggal tak marbutoknya dihilangkan, terus kemudian tambahkan alif sukun pada huruf nun, kemudian tambahkan tak maftuha setelahnya, surga atau kebun ya. Kemudian nurun artinya cahaya atau lampu ya, ada yang bilang cahaya, ada yang bilang lampu ya, di kamus itu cahaya. Nah, ini termasuk jamak taksir ya. Jamak taksirnya apa di sini? Anwarun ya, anwarun ya, anwarun ya, artinya anwarun itu ya cahaya-cahaya. Nah, jadi kesimpulannya di sini pertama, apabila kita bertemu dengan isim muannas yang akhirannya tak marbuto, maka itu kemungkinan besarnya sudah dipastikan itu jamak muannas salim ya, bisa langsung dirubah ke dalam bentuk jamak muannas salim. Apabila isimnya itu dalam bentuk ghairu akil, tidak berakal, atau hanya menunjukkan sebagai laki-laki saja, menunjukkan ciri-ciri muzakkar saja, maka itu termasuk jamak taksir.
Kemudian untuk ciri-ciri jamak muzakkar salim itu biasanya bentuk wazannya itu, salah satu contoh pada pembahasan kitab Al-Muyassar ini adalah fa'ilun ya. Ya, fa'ilun itu sebagai pelaku ya, isim-isim fa'il ya. Nah, itu termasuk jamak muzakkar salim. Ya, atau bisa sifat-sifat ya, sifat nama orang atau nama sifat ya, itu bisa kita melihat itu sebagai jamak muzakkar salim ya. Atau di contoh buku ini masih contoh-contohnya sebagai mufrad yang berwazan fa'ilun, pelaku ya. Ya, bentuk-bentuknya masih isim-isim fa'il. Dan memang salah satu pesan beliau Ustadz Muhammad Abdul Twasikal, nasihat beliau pada kita sebagai thalabul ilm, yaitu kunci belajar bahasa Arab itu sabar ya, pelan-pelan buat belajar bahasa Arab itu. Karena ya memang ya sama seperti kita waktu SD, SMP, SMA belajar bahasa Inggris kan tidak semua langsung dikasih 16 tenses, tidak mungkin kan. Belum kita belajar past participle, present perfect, passive voice, kemudian ada active voice, kemudian ada gerund, itu kan bertahap ya. Jadi belajar ilmu bahasa, khususnya bahasa Arab, itu harus bertahap ya, bertahap, tidak bisa secara langsung ya. Jadi banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala untuk bisa mengulang kembali apa yang sudah dipelajari oleh Ustadz Muhammad Abdul Twasikal terkait ini ya, pembelajaran bahasa Arab. Siapapun ustadznya ya, ketika kita belajar bahasa Arab, setelah kita sudah dapat ilmunya, kita berusaha untuk murajaah. Ya, alhamdulillah, Anda di sini mencoba menggunakan metode murajaah dengan membuat video-video yang Anda upload di YouTube, dan semoga nanti kalau ada antum yang melihat video ini, antum bisa melihat murajaah Anda apakah sudah benar atau belum. Apabila ada yang keliru, tolong langsung ingatkan Anda di kolom komentar dengan adab yang baik, karena itu sebagai bentuk peningkatan pemahaman Anda untuk bisa memperbaiki lagi dalam memahami bahasa Arab. Jadi salah satu untuk bisa belajar bahasa Arab ya belajar dari kesalahan juga gitu, kalau memang ada kesalahan ya, kalau ada kesalahan. Baik, itu saja yang mungkin bisa Ana sampaikan. Semoga apa yang Ana ulang ini, materi yang sudah dipelajari, dapat bermanfaat bagi Ana pribadi atau bagi teman-teman semua yang melihat video ini. Baik, mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.